sukacita yang luar biasa. Amin. Amin. Woo. Nothing's gonna stop us to worship Him. Come on, clap your hand. From the
bagimu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terimalah setiap pujian penyembahan kami bagimu. Banyak yang Kau perbuat, yes, di dalam hidupku. Rencana
Tuhan. Dalam setiap hidup kami Bapa, kami mau bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setiamu Tuhan. buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kehadiran-Mu. Kami tahu kasih-Mu ada di tempat ini. Kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami menikmati itu lebih lagi Bapa. Can go back to the beginning. Can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are.
unless you come. Will you meet me here again and again and again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again and again and again, Jesus? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Will you meet me here again? Will you meet me here again? Oh, kami memberikan penyembahan terbaik kami, Tuhan. Biarlah setiap mulut kami memberikan penyembahan yang terbaik, Bapa. Shikararababaya shadakararabaya se. Shikararabaya shadakararabaya se. Shikararababaya shadakararabaya se. Pinamatrakaya rararabaya shikirarabaya shadakararabaya shirararabaya shadakararabaya se. Pinamatrakaya rararabaya shadakararabaya se. Fill us more, oh God, fill us more. Fill us more, Jesus. Kararabaya shikararabaya shadakararabaya shikarabatakaya rarabaya se. Biarlah segala yang bernafas memuji-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu itu nyata, Bapa. Kasih-Mu luar biasa buat setiap anak-anak-Mu. Kalau saat ini kami datang dengan kondisi hati yang tidak baik, kami pulang dengan sukacita, damai sejahtera yang baru. Shikararabatakayararabayase. Yang datang dengan sakit pulang dengan kesembuhan. Yang datang dengan masalah, Tuhan, dengan jalan keluar dia pulang, Bapa. Shikararabatakayararabayase. Shikararabatakayararabayase. Shadakararabayase. Shikararabayase. Penyembahan kami untuk Engkau, Tuhan. Shikararabayase. Shikararabatakayararabayase. Shadakararabayase. Shikararabatakayararabayase. Shadakararabayase. Sikiramasakayararabayase. Shirararabayase. Shikirabatakayararabayase. Shadakararabayase. Shikiramasakayararabayase. Shadakararabayase.
'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is you. It's you, it's you, it's all you. It's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada setiap kami Tuhan. Kami semua dapat hadir di tempat ini untuk sama-sama memuji dan juga memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau juga berkati setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi semua yang percaya sama-sama katakan amin. Good morning Zion. Sebelum kita duduk, yuk kita berikan apresiasi kepada para builders yang sudah melayani. Silakan duduk. Nah, saya juga mau welcome buat para jemaat yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Lalu ada beberapa informasi seputar tentang GKS Balikpapan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kita ada home single dan juga family setiap hari Rabu sampai Jumat jam 7 WITA. Lalu kemudian kita juga ada home starji yaitu next gen service yang diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore di lobi The Hall. Jadi buat teman-teman yang masih SMP dan juga SMA seumuran dengan saya, bisa yuk sama-sama gabung dengan saya di home starji ini. Lalu selanjutnya ada ibadah Raw Kids setiap hari Minggu pukul 10.30 WITA di The Hall lantai 2 di mezanin. Buat Bapak dan Ibu yang memiliki anaknya bisa yuk dibawa ke Raw Kids. Lalu berikutnya kita ada Children Dedication pada tanggal 2 Oktober. Jadi ini tuh penyerahan anak di mana Bapak dan Ibu yang memiliki anaknya bisa didaftarkan untuk mengikuti Children Dedication ini. Nah, lalu yang terakhir kita ada GKS Marriage Getaway pada tanggal 25 sampai 26 November. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan ayat renungan yang ingin saya bawakan pada pagi hari ini. Yang pertama, ayat yang akan saya bawakan adalah Amsal 4 ayat 23 yang berbunyi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi ada sebuah kalimat yang berbunyi seperti ini. Dalamnya laut dapat diduga, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Oke, jadi yang ingin saya sampaikan melalui ayat ini adalah firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran ataupun otak yang dimiliki oleh manusia. Sudah seharusnya kita sebagai generasi bisa menjaga hati kita supaya pikiran dan juga perbuatan sekaligus perkataan kita bisa selalu benar di hadapan Tuhan dan kita bisa menerima berkat-berkat darinya. Oke, jadi saya akan mengundang jemaat untuk bangkit berdiri dan akan saya pimpin dalam doa persembahan.
Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu hingga saat ini. Kami sekarang akan memberikan persembahan kami. Tuhan, kiranya persembahan yang akan kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Shalom. Jemaat Tuhan. Wow. Hari ini hari yang luar biasa buat kita semua. Amin. Ada yang spesial hari ini seperti minggu lalu. Ada yang builders kita yang melayani bersama-sama dengan kita. Dan saya mau berikan apresiasi buat Noah. Beri tepuk tangan dong di drummer kita ini. Usianya 8 tahun. Dan Liping yang tadi ini baru first time tadi dia. Kayaknya gak ada grogi-groginya Liping. Kayak udah biasa aja. Ya amazing. Kita gak pernah tahu seberapa amazingnya, betapa luar biasanya pada saat kita bisa mengempower generasi untuk mereka bangkit, untuk bisa melayani Tuhan bersama-sama. Kita gak pernah tahu betapa apa yang mereka bisa lakukan dari masa muda mereka. Saya gak pernah kesempatan seperti itu. Saya gak pernah merasakan yang namanya sekolah minggu. Saya gak pernah merasakan yang namanya di empowering oleh gereja karena saya baru bertobat di usia saya yang waktu saya kuliah. Jadi saya gak pernah punya pengalaman seperti itu. Tapi kalau ketika mereka boleh punya kesempatan melayani, diberikan ruangan yang sebesar-besarnya oleh gereja untuk mereka bisa di-empower, saya pikir mereka akan jauh lebih hebat daripada generasi kita semua. Amin. Dan hari ini hari yang sangat spesial juga karena hari ini kita dilayani oleh seorang teman yang luar biasa, seorang sahabat, seorang pastor hamba Tuhan yang diurapi, dipakai luar biasa untuk generasi. Dan hari ini beliau juga hadir bersama dengan istrinya dan sungguh luar biasa. Dan baru saja dia launching sebuah buku barunya dan saya nggak tahu bisa dapat di mana, di Tokped. Di Tokped ada, nanti saudara bisa secara detail nanti mungkin Pastor Anton akan menjelaskan. Tapi buku ini saya baru baca sekilas kemarin karena malam saya dapat halaman bab-bab pertama dan saya pikir ini luar biasa banget buat kita semua untuk merubah perspektif kita melihat generasi. Karena generasi ini mungkin kalau di catatan di buku itu bahwa generasi Z itu mungkin the last generations yang mereka adalah anak-anak Tuhan. Karena dunia begitu luar biasa ingin merebut mereka dari tangan Tuhan. Jadi kalau kita nggak aware, dan ini bukan cuma tugas gereja, ini juga kita sebagai parents atau calon parents, ini jadi sangat penting buat kita. Bagaimana anak-anak kita bisa terus stay on the course-nya Tuhan. Sehingga dunia nggak mengambil mereka, sehingga akhirnya mereka nggak kelihatan lagi di gereja, nggak kelihatan lagi punya iman dan percaya sama dengan Tuhan. So buku itu saya akan sangat memberkati setiap kita semua. So hari ini tanpa panjang lebar, mari kita pakai berdiri. Saya mau welcome yang hangat, paling hangat buat Pastor Anton. Ayo dan wow, luar biasa. Senang sekali seperti pulang ke rumah ini ya. Saya ke Balikpapan jauh-jauh dari Semarang ke Balikpapan tapi saya merasa feel at home. Terima kasih para builders GKS Balikpapan. Dan saya nggak sendirian, saya bersama dengan istri saya Lydia. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda semuanya. Dan bisa mari kita lihat kanan kiri kita. Saya dapat pesan sponsor dikatakan jangan kasih kendor. Luar biasa. Thank you Pastor Daniel for the friendship, Ci Yuli. Semuanya para builders silakan duduk. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang begitu manis di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk para generasi muda yang diberi kepercayaan untuk melayani di gereja ini. Kami bersyukur untuk keluarga yang indah di GKS Balikpapan ini. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Dan kami siap Tuhan diperlengkapi, kami siap diubahkan, dan kami siap untuk membangun hidup kami. Lebih lagi dan lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau singkapkan, Kau berikan pernyataan-Mu untuk gereja ini. Hanya di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin, luar biasa. Ya, GKS Balikpapan
Saya senang sekali bisa bertemu Anda semua. Dan saya mau katakan bahwa GKS Balikpapan, you doing a great things in Balikpapan. Amin. Ya, karena ini luar biasa ya. Saya lihat Noah tadi terharu sekali. Main drum di ibadah umum, it's powerful. Dan saya mau katakan bahwa gereja ini luar biasa karena memberikan kesempatan buat generasi. Oleh sebab itu tema hari ini juga tentang generation. Karena jika memang anak muda itu kita ibaratkan sebagai seorang pahlawan ya, anak muda di tangan pahlawan maksudnya. Itu ada di dalam Mazmur 127 ayat keempat. Firman Tuhan katakan seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Nah kalau anak muda itu seperti anak panah di tangan pahlawan, dan kalau itu dilesatkan, saya mau katakan gereja ini akan melangkah jauh ke depan. Karena anak panah itu dipakai untuk apa Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Anak panah itu dipakai untuk peperangan jarak jauh. Betul tidak? Nggak mungkin kita pakai anak panah, ayo. Nggak mungkin, itu pedang. Tapi ketika pakai anak panah, dilesatkan, itu artinya hal-hal jauh ke depan akan kita bisa lalui bersama the next generation. Amin. Hal-hal ke depan, bukan hanya tentang masa saat ini, tapi hal-hal ke depan Tuhan akan percayakan bersama dengan generasi. Oleh sebab itu hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang penting, bahkan bukan hanya untuk gereja, tapi itu Anda yang punya bisnis, punya usaha, keluarga. Ini penting untuk setiap kita, bagaimana kita harus preparing the next generation. Amin. Untuk mempersiapkan generasi. Nah, saya akan mulai dengan seperti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para builders GKS Balikpapan, pernah nggak kita mendengar kisah Daud dan Goliat ya? Sebagian besar pasti tahu kisahnya. Jadi di mana Goliat itu datang di lembah Tarbantin gitu, lalu dia mencemooh bangsa Israel. Ayo satu lawan satu sama aku, tunjukkan pahlawanmu yang gagah berani, suruh datang ke sama aku, kita berperang. Dan dia mencemooh bangsa Israel. Dan singkat cerita, Daud yang tanda kutip mengantar makanan untuk keluarganya, untuk kakak-kakaknya. Lalu dia berkata, dia lihat Goliat itu, Daudnya kecil, Goliatnya gede, besar. Lalu Daud berkata, siapa dia berani mencemooh barisan Allah yang hidup? Siapa dia? Dan singkat cerita, long story short, akhirnya Daud yang berani, dan akhirnya Daud dengan memakai batu yang dimasukkan dalam kain itu diputar-putar, dilempar, kena ke dahi Goliat, dan Goliat kalah. Dan akhirnya Daud berkemenangan. Ya, Anda ngerti kisahnya ya itu ya, pasti kita tahu. Goliat, Daud lawan Goliat. Nah, tapi yang menarik seperti ini, seringkali kita lupa selanjutnya dari kisah ini. Kita hanya berpikir Daud, Goliat, oke, selesai, luar biasa. Daud mengalahkan raksasa, selesai sampai di situ. Tapi ternyata Bapak Ibu, itu kan Daud masih muda. Tapi setelah itu ketika Daud menjadi raja, Daud di usia 30 tahunan, ternyata kita lupa bahwa Daud harus melawan raksasa-raksasa kembali. Dan raksasanya bukan satu Bapak Ibu, raksasanya 4. Raksasanya 4 di usia 30 tahun, dan yang mengerikan adalah ternyata musuhnya dari raksasa 4 itu senjatanya lebih baru. Dicatat tuh di Alkitab. Lalu lebih mengerikan karena satu raksasa itu ada yang tangannya dan kakinya itu berjari 6. Jadi kalau di total itu 24 seluruhnya. Dan itu musuh-musuh Daud, raksasa-raksasanya senjatanya makin menakutkan, makin mengerikan lawannya, dan pada akhirnya Daud harus berperang melawan raksasa itu. Dan akhirnya dikatakan Daud ditulis sampai kepayahan dan menjadi letih dan lesu. Ada ayatnya ya Pastor ya. Yuk kita akan lihat sama-sama. 2 Samuel 21 ayat ke-15. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin sampai Daud menjadi letih dan lesu. Menjadi letih dan lesu. Nah, hari ini para builders, para GKS Balikpapan, adakah di sini yang Anda datang ke tempat ini sedang kepayahan, sedang keletihan, baik Anda pelayan Tuhan, Anda pastor, Anda leaders, atau Anda pengusaha, atau Anda kepala rumah tangga, ibu rumah tangga,
Adakah di sini yang sedang mengalami kepayahan? Mungkin kita berpikir, iya pastor, apalagi ya dalam kondisi masa pandemi ini ya, udah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun kita lewati di masa pandemi ini. Nggak mudah sekali, harus berdarah-darah dalam bisnisku, dalam pelayananku, semuanya menurun, semuanya mengalami banyak tantangan yang tidak mudah dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah ada pernah mengalaminya? Ya, saya lihat ada mengganggu-ganggu ya. Secara hati mungkin kita sudah lelah, secara hati mungkin kita sudah burn out, tired from the inside, udah ngerasa capek. Bahkan mungkin kita datang ke gereja ini pun dengan sisa-sisa energi kita yang ada. Udah bukan lagi on fire, tapi udah untung masih ke gereja. Ya. Lalu mungkin kalau Anda yang ada di dunia bisnis atau di dalam entrepreneurship, mungkin ada ide, atau di gereja ya, ada ide, inovasi, kreativitas yang sudah stuck. Dan gak tahu lagi ini harus diapain lagi. Kayaknya aku udah ngelakuin segala cara, udah aku lakuin untuk berinovasi, tapi ternyata stuck. Gak ada sesuatu yang baru, gak ada passion lagi, gak ada sesuatu yang fresh idea lagi. Gimana ya, mau diapain ini bisnis? Atau mau diapain ini gereja? Mau diapain ini komsel? Aduh gak ngerti lagi harus ngapain. Atau mungkin belum lagi beban finance kita. Dalam gereja, dalam usaha, dalam keluarga, mungkin kita sedang pleading. Atau juga itu berimbas ke kehidupan kerohanian kita, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Berimbas ke kehidupan kerohanian kita merasa kering. Kita merasa butuh disegarkan, aku udah capek dengan semuanya ini. Aku capek, aku lelah. Dan mungkin lanjut ke kita menjadi merasa kesepian. Kenapa? Karena kita merasa bekerja seorang diri. Kita bekerja sendirian, kita handle semuanya sendirian. Itu mungkin kita alami. Belum lagi ekspektasi keluarga kita, ekspektasi orang-orang. Bahkan kok kamu gak seperti dia sih, kok gak seperti yang usahanya yang seperti dia, yang bisnisnya yang maju seperti dia. Kamu harus lakukan sesuatu yang dong, harus seperti dia. Atau kamu harusnya seperti leader yang seperti itu dong, jadi pastor yang seperti itu dong. Di-compare dengan orang lain. Itu yang terjadi, dibanding-bandingkan terus ya Bu. Ya, itu yang terjadi. Tapi yang menarik adalah kalau kita tarik kembali ke kisah Daud. Yang menarik adalah walaupun Daud mengalami keletihan, walaupun Daud pada akhirnya mengalami kelelahan, tapi kalau kita lihat selanjutnya, Daud itu memenangkan pertempuran itu. Wow, menarik ya. Walaupun Daud ditulis Daud letih, Daud capek, tapi Daud tetap mengalahkan 4 raksasa itu. Kalau dulu 1, 4 raksasa itu dikalahkan. Tantangannya baru, tapi kemenangannya jauh lebih besar. Kok bisa? Loh kok bisa? Gimana caranya? Saya tertarik sekali, saya merenungkan. Dan kita lihat sama-sama di ayat ke-22, 2 Samuel 21 ayat ke-22. Ini menarik, ini bisa menjadi satu hal yang menguatkan kita tentang apa yang harus kita hadapi di masa kini. Kita lihat ayat ke-22. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad, ya, keempat orang termasuk keturunan raksasa di Gad, mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Wow. Jadi saat Daud sedang kepayahan, saat Daud sedang keletihan menghadapi 4 raksasa itu, datang namanya Abisai anak Seruya. Dia menolong Daud, merobohkan dan membunuh orang Filistin. Lalu saat Daud kelelahan, muncul yang namanya Sibkai, orang Husa. Mereka memukul kalah orang Saf yang termasuk keturunan raksasa, Goliat. Lalu ketika Daud sedang capek, mungkin lagi gak tahu lagi mau gimana. Ada namanya Elhanan Biyare Oregim, orang Bethlehem itu. Dan dia menewaskan Goliat, orang Gad itu yang gagang tombaknya itu seperti tukang tenung. Dan itu dikalahkan semuanya. Dan yang menarik adalah Daud tetap menang, bahkan berkemenangan yang lebih besar karena dia tidak berperang sendirian. Amin. Dia tidak berperang sendirian. Raksasa itu kalah di tangan orang-orang Daud yang bisa kita sebut the next generation. Ya, luar biasa. Jadi kita belajar di sini yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, GKS Balikpapan. Yang pertama adalah cara yang dulu berhasil di masa lalu tidak berarti akan berhasil di masa sekarang. Dulu Daud bisa mengalahkan Goliat
sendirian, single fighter. Tapi tahukah kita bahwa mungkin cara dulu nggak bisa dilakukan di masa yang baru. Makanya Daud bisa berkemenangan karena dia ditopang oleh generasi selanjutnya. Amin, ditopang oleh orang-orangnya. Oleh sebab itu ini membuka mata saya juga. Dan saya diberkati oleh Pastor Hao dari Heart of God Church. Dia berkata bahwa generasi muda ada bukan hanya sebagai penerus, tetapi sebagai bala bantuan. Amin. Reinforcement. Di mana Daud waktu sendirian dia merasa kerepotan. Dulu lawannya 1, sekarang lawannya 4. Tapi dia tetap berkemenangan. Kenapa? Karena ada bala bantuan yang membuat dia berkemenangan. Karena youth are leaders today, not just tomorrow. Amin. Jadi generasi ini bukan hanya pemimpin masa depan. Ya, mereka akan ke depan akan memimpin, tetapi mereka juga bisa menjadi pemimpin di masa sekarang. Oleh sebab itu para leaders, orang tua, para hamba Tuhan di gereja ini waktunya kita mempersiapkan mereka. Mempersiapkan mereka. Siapa mereka? Generasi milenial, generasi Z, generasi Alpha. Kalau kita lebih lagi itu siapa, Pastor? Siapa mereka? Saya lihatin nih. Ya, Anda bisa lihat mereka itu kelahiran tahun 96 sampai 2010, Z generation. Dan di bawahnya adalah generasi 2011 Alpha generation sampai sekarang yang masih kecil ini umur 8 tahun nanti Alpha tadi. Nah, kalau kita lihat tabel di atas, di sini maksudnya di LED kita lihat, seringkali kita pikir, wih, itu bala bantuan kami. Ini bala bantuan kami. Kecil amat. Masih muda-muda sekali. Yakin. Dan saya ketemu Bapak Ibu di lapangan ya, di dalam pelayanan, di dalam teman-teman yang punya usaha, punya bisnis. Seringkali dia berkata, Pastor, sorry ya, kami ini nggak ada orang. Pernah dengar? Kami ini nggak ada orang. Anak-anak muda di tempat kami itu SDM-nya sangat terbatas. Apalagi di masa pandemi ini semuanya bisa hilang, Pastor, gitu ya. Saya sendirian, saya mengerjakan semuanya itu. Nah, ketika saya dengar kata saya sendirian, saya ini mengklasifikasikannya menjadi 3. Saya sendirian yang model seperti apa, Bapak Ibu? Saya berdoa ini menjadi satu insight buat Anda semua ya. Yang jenis yang pertama yang berkata saya sendirian itu karena kita ini memang benar-benar sendirian. Kenapa? Karena kita sedang merintis misi, ladang pelayanan yang baru, mulai merintis usaha yang baru. Wajar dong kalau sendirian, ya wajar. Nah yang seperti ini saya salut. Saya punya teman, rekan di pelayanan ke Sumba, nggak ada orang, dia handle semuanya. Tapi toh dia mulai ada orang-orang yang membantu. Lalu ada di suku laut, wah saya salut. Mereka rela melayani di tempat yang tidak terjangkau. Mereka melayani, itu luar biasa. Atau mungkin Anda sedang merintis usaha yang baru. Setelah di pandemi mungkin Anda harus gulung tikar dan harus Anda memulai yang baru. Mungkin memang kita sendirian. Tapi jelas firman Tuhan katakan Lukas 10 ayat kedua berkata seperti ini. Katanya kepada mereka, tuayan memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tuannya yang punya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Kalau Anda merintis pelayanan yang untuk menjangkau yang baru dan banyak hal, Anda merasa sendirian, you're not alone. Minta sama Tuhan dan Dia akan memberikan pekerja-pekerja itu untuk tuayan itu. Amin. Ya karena saya percaya ketika ada visi dari Tuhan, di situ ada provisi dari Tuhan. Amin. Percayalah, Dia akan menyediakannya, Dia akan memampukan kita. Tapi masalahnya kita ini kebanyakan bukan jenis pertama Bapak Ibu. Kita ini jenis kedua dan jenis ketiga. Apa itu jenis kedua? Jenis kedua ini seperti ini. Terlalu sering kita menanggung beban itu seorang diri bukan karena benar-benar sendirian, tapi karena kita merasa semuanya akan jadi gak beres kalau kita gak sendiri yang menanganinya. Nah, itu bisa Anda terapkan di gereja, dalam bisnis, dalam apapun yang Anda lakukan hari ini, dalam keluarga. Jadi sebenarnya Anda nggak benar-benar sendirian, tapi Anda merasa kalau aku nggak tangani sendiri, kalau aku nggak handle semuanya sendiri, semuanya pasti akan berantakan. Nggak percaya Bapak Ibu. Dan saya mau katakan yang model ini stop, berbahaya ini. Pastor Ashley pernah kesini ya, rekan kami dia berkata stop playing God. Berhentilah bermain menjadi Tuhan. Let God be God. Karena Dia yang mengontrol, Dia yang
menghandle semuanya, tetapi bagian kita adalah ya kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, tapi kita belajar juga mempercayai orang lain yang kita bisa delegasikan kepada orang lain. Amin. Jangan merasa aku harus kontrol semuanya, aku harus handle semuanya, aku harus tanggung semuanya, karena saya percaya bahwa kita pasti akan kepayahan. Selain kita kepayahan, kita akan menjadi tidak maksimal. Apapun yang kita handle semuanya penting, semuanya jadi nggak maksimal. Itu yang terjadi. Ada diberkati, amin? Nah, jenis yang ketiga ini, kalau jenis yang kedua, yang jenis yang ketiga ini, mungkin juga banyak dari kita, yaitu sebagai pemimpin atau sebagai orang tua atau seorang pelaku bisnis, kita sering berkata, tidak ada orang di tempat kami. Tapi sebenarnya bukan benar-benar tidak ada orang, tapi karena kita tidak yakin Tuhan bisa memakai orang-orang muda di sekeliling kita dengan luar biasa. Seringkali yakin, mungkin pastor di tempat lain tuh potensinya banyak, di gereja lain tuh potensinya banyak. Kalau di kita ini kok kayaknya enggak deh, enggak masuk lah. Mereka itu masih cupu-cupu, masih belum makan banyak asam garam gitu ya. Ya itu bahasa analoginya. Dan ya enggak mungkin lah, masih muda-muda, masih cupu-cupu. Tapi saya ingat Pastor Jeffrey Rahmat pernah berkata seperti ini. Jangan-jangan di gereja kita atau di bisnis kita ada orang-orang yang berpotensi luar biasa, tapi tidak masuk radar di mata kita. Tapi jangan-jangan mereka lah sebenarnya visa kita untuk masuk ke masa depan. Wah, amin. Kita nggak, masa dia sih nggak masuk. Tapi jangan-jangan mereka sudah disiapkan Tuhan, didevelop Tuhan untuk menjadi visa kita, pengantar kita untuk masuk ke next tantangan yang ada di depan. Amin. Jadi hari ini saya mau berkata bahwa yuk kita ambil respon yang benar sebagai gereja. Dan saya mau katakan bahwa orang yang jenis yang ketiga ini bukan berarti nggak peduli dengan generasi muda. Enggak. Mereka punya care sama generasi muda. Mereka punya rasa kayaknya memang kita harus peduli sama generasi. Tapi ya mereka memang mau berbuat sesuatu bagi generasi, tapi kadang caranya nggak tepat, kadang caranya nggak relevan. Artinya gini, dia ingin mengontrol sepenuhnya. Kamu boleh aku kasih kesempatan, tapi dikontrol sepenuhnya. Nah, saya kasih contoh gambar seperti ini. Next. Apakah ada yang aneh dari gambar ini, Bapak Ibu? Ada yang aneh? Ini meeting mempersiapkan KKR anak-anak muda 2022. Aneh ya? Ternyata tua-tua semua di situ. Something wrong. Makanya saya mau katakan, it's time for older generation to stop talking about how to reach the next generation without including the next generation. Amin. Sudah saatnya generasi terdahulu atau kita berhenti berbicara bagaimana menjangkau generasi selanjutnya tanpa melibatkan mereka di dalamnya. Karena pada akhirnya ketika rapat itu mungkin luar biasa, tapi cara lama kan dipakai. Oh, waktu zaman dulu, om dulu, kalau KKR, wah manggil artis Frank Dolores gitu. Wah, Frank Dolores. Anak-anak muda, siapa ya itu ya? Nggak ngerti Bapak Ibu. Jadi saya mau berkata, ini waktunya kita melibatkan mereka. Amin. Tapi saya juga nggak mau bilang bahwa rapat itu harus anak muda semua di situ. Enggak. Saya juga nggak setuju juga. Kenapa? Ada di zaman Israel dulu ada yang namanya Rehabiam. Dia adalah raja Israel. Dia menggantikan Salomo. Satu kali dia dapat masukan dari rakyatnya, jangan menindas kami seperti bapakmu. Lalu akhirnya dia meminta saran kepada orang-orang generasi tua dan meminta saran kepada generasi muda. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di 1 Raja-Raja 12 ayat 8. Rehabiam, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua. Dia mengabaikan, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Hasilnya apa Bapak Ibu?
Hasilnya Israel pecah jadi dua. Hasilnya pemberontakan terjadi, kerajaannya pecah. Jadi yang saya maksud bukan, oh harus anak muda semuanya. Enggak. Yang saya maksud adalah gini. Young people yang ada di sini, Gen Z yang ada di sini atau milenial, percayalah bahwa memang orang tua kita tidak sempurna. Namun orang tua kita, apalagi orang tua yang mengasihi Tuhan, memiliki pengalaman, memiliki hikmat yang patut didengar oleh anak-anak muda. Ya, mereka sudah melalui hal-hal yang belum kita lalui. Jadi yang terbaik adalah sinergi. Amin. Bersinergi. Wisdom from the old and energy and creativity from the young are the powerful combination to make any great movement. Amin. Hikmat dari orang tua dikombinasikan dengan energi orang muda, disatukan itu akan menjadi dampak yang besar untuk kedepannya. Amin. Jadi hari ini saya mengencourage Anda semua untuk gereja ini, saya diberkati tadi bersinergi generasi tua dan generasi muda, itu luar biasa. Itulah yang benar, itulah yang harus kita lakukan, bersinergi. Nah GKS, rekan-rekan semuanya, seringkali itu kita tertipu ini. Saya tampilin sebuah gambar. Ini gambar lukisan Leonardo da Vinci ya. Kita tertipu dengan persepsi gambar dari Leonardo da Vinci ini. Anda lihat ya, Yesus bersama dengan siapa? Murid-muridnya ya. Muridnya berjenggot, ada yang botak, ada yang rambutnya udah putih gitu. Wah, ini murid-murid Yesus itu bijaksana. Murid-murid Yesus ini mature, murid-murid Yesus ini udah berhikmat sekali. Tapi kalau kita baca benar-benar dan kita menyelidiki Alkitab Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu mulai melayani saat umur 30 tahun. Ya, 30 tahun. Sebab umur itu mereka bisa diangkat, Yesus bisa diangkat sebagai rabi Yahudi dan boleh menerima murid-muridnya. Dan yang menarik adalah dalam budaya Yahudi, murid itu cenderung lebih muda daripada rabinya. Jadi bisa Anda bayangkan, kalau Yesus saja umur 30 tahun saat pertama kali ya, dia memanggil murid-muridnya, murid-muridnya itu ternyata dipanggil di umur sekitar 15 tahun sampai 29 tahun. Itu kalau kita namakan sekarang generasi Z Bapak Ibu. 15 sampai 29 tahun. Simon Petrus itu yang paling tua dan Yohanes itu yang paling muda. Dan murid-murid lainnya kebanyakan ternyata umurnya belasan tahun dan mungkin berumur 20 tahunan. Dan itu masih sangat muda. Dan mereka akhirnya dididik Tuhan Yesus berapa tahun Bapak Ibu? 30 tahun? Enggak, dididik 3 tahun. Lalu mereka menerima Roh Kudus di Yerusalem. Dan mereka akhirnya dipakai Tuhan luar biasa sampai menjungkir balikan dunia. Jadi hari ini kalau kita lihat generasi Z bukan kecil amat, emang bisa apa ini anak? Murid-murid Yesus itu bukan yang botak, berjanggut, tua gitu, bukan. Mereka masih muda dan dipakai Tuhan untuk menjungkir balikan dunia. Amin. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Jadi hari ini GKS Balikpapan kita belajar bahwa yuk stop kita berkata apa yang bisa aku lakukan bagi generasi. Tapi mulai berkata apa yang aku bisa lakukan bersama generasi. Amin. Itu yang penting. Murid-murid Yesus masih muda, Gen Z kalau diibaratkan sekarang. Mereka bisa melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saya percaya generasi ini juga akan dipakai lebih dahsyat lagi. Amin. Ya, oleh sebab itu saya mau katakan next gen itu need to be invited, involved dan included. Jadi generasi ini perlu diundang, diajak berpartisipasi dan perlu dilibatkan. Ya, terharu sekali ketika saya lihat highlight ibadah juga yang kemarin di gereja ini ya. Saya melihat di stage ada yang multimedia masih muda, yang main drum masih muda, masih kecil, masih Gen Z. Karena memang Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, yang generasi ini butuhkan adalah ruang kesempatan. Amin. Penerimaan dan kepercayaan juga tuntunan. Karena kalau generasi tua ini memberikan kepercayaan, saya mau katakan tugas generasi muda adalah menjaga kepercayaan itu. Amin, menjaga kepercayaan itu. Dan Gen Z itu saya mau katakan kalau Anda kasih kesempatan Anda itu pasti akan, kok bisa ya? Karena mereka itu sebenarnya pintar-pintar. Anak saya ini generasi Alpha, namanya Caleb umur 8 tahun. Dia itu pintar dan kritis.
Dia itu pernah berkata gini, satu kali saya lihat dia itu dia itu nonton game di YouTube. Nonton orang main game. Jadi dia nggak main game tapi dia nonton orang main game. Dia lihat gitu. Nah saya sebagai papanya itu ngerasa nggak nyaman gitu. Caleb, kamu itu loh, kalau memang mau main game aja. Nggak usah nonton orang main game. Itu wasting time, saya bilang gitu. Tahu nggak jawabnya seperti apa? Dedi juga nonton bola. Kenapa nggak main bola aja? Nonton wasting time, dia ngomong gitu. Iya nggak gitu konsepnya. Itu pemain profesional yang boleh main. Tapi itu yang Caleb lakukan. Umur 8 tahun, kritis. Tapi saya mau bilang, ya mereka itu pintar-pintar. Dan GKS Balikpapan saya mau katakan, percayalah mereka itu Tuhan siapkan untuk menjadi reinforcement untuk kita. Bala bantuan untuk setiap kita. Dengan ide-idenya, apapun yang mereka lakukan itu bisa membantu kita untuk melangkah ke masa depan. Dan hari ini saya mau encourage Anda, stop merasa sendirian. Amin. Jangan terus merasa sendiri. Jangan terus merasa nggak ada orang. Jangan pernah berpikir, aduh nggak ada siapa aku kekurangan SDM. Tapi galilah orang-orang di dalam. Amin. Galilah orang-orang di sekitarmu. Yang lemah, jadikan mereka pahlawan. Lihat potensi mereka yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup ini. Dan berikan mereka ruang kesempatan. Amin, berikan mereka ruang kesempatan. Dan ketika ruang kesempatan itu dibuka, saya mau katakan Anda akan dibuat terkejut dengan apa yang bisa mereka lakukan. Ya, bisa ngomong ya, bisa sharing ya, bisa khotbah ya. Sejak kapan? Sudah di-develop Tuhan di tempat yang tersembunyi. Amin. Saya beri contoh Bapak Ibu, saya nggak mau kasih teori. Saya membuka diri. Saya ini walaupun saya kelihatan masih muda Bapak Ibu, di mata mereka saya ini om-om. Saya 40 tahun. Jadi bagi mereka Gen Z lihat ya om gitu ya. Saya maunya dipanggil ko atau opa lah ya, opa-opa Korea gitu ya maksudnya. Tapi ya itu yang mereka lakukan. Satu kali ketika pandemi ini terjadi dan akhirnya saya diskusi. Gimana ya biar Komsel kita ini hidup kembali. Dan mereka berkata seperti ini, bisa ditayangkan next. Mereka berkata, gimana kalau kita buat hybrid pastor? Hybrid itu gimana maksudnya? Maksudnya Komselnya kita ada onsite, lalu kita juga buat ada online. Gimana caranya saya bilang? Gimana interaksinya? Bisa pastor, dan mereka lakukan itu. Sehingga pada akhirnya mereka pasang mic, mereka pasang alat-alat yang proper untuk itu. Lalu kita datang Komsel. Intimasinya masih sama, kayak Komsel onsite kita Komsel. Tapi yang online juga bisa ikut, dipasangin TV, dibuat seintim mungkin, sedekat mungkin dengan kita. Tanya jawab pun bisa 2 arah dan segala macam. Dan itu wow, ternyata yang ikut gara-gara itu. Yang ikut bukan hanya kota Semarang Bapak Ibu, yang ikut ada teman-teman dari Jakarta, ada dari Kalimantan, ada dari Sumatera, Manado, semuanya bisa ikut bersama-sama di satu Komsel. Dan ternyata dari ide yang mereka katakan itu, ternyata menjadi dampak yang lebih besar daripada sekedar hanya kota Semarang. Itu idenya mereka, bukan ide saya Bapak Ibu. Itu yang terjadi. Lalu, next, mereka itu kan suka yang namanya TikTok kan Bapak. TikTok, nah satu kali kami kan bikin lagu, Cinta di Hatiku Tak Terbatas. Mereka berkata, Pastor nyanyiin aja, masukin di TikTok. TikTok, saya nggak bisa nari gini, lucu gitu. Nggak, maksudnya gini, lagunya dimasukin ke TikTok Pastor. Ya udah masukin aja, kamu yang masukin. Dan mereka masukin ke YouTube, ke TikTok, ke Reels. Dan saya kaget, karena ternyata ada lagu yang terakhir Tak Terbatas itu sekitar 1 juta lebih yang nonton, yang lihat. Dan gak cuma itu, kita gak sekedar, 1 juta puji Tuhan. Yang terpenting adalah ada kesaksian-kesaksian masuk. Dan di sini ditulis ada orang yang belum percaya Yesus, akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Itu yang terjadi. Saya mikir, kok bisa ya dimasukin ke TikTok, dimasukin ke YouTube, kok bisa sampai orang bisa mengalami Juru Selamat, ngalami Kristus. Gak masuk ini dalam pikiran saya, tapi ternyata itulah yang terjadi. Lalu selanjutnya, saya juga tadi dikatakan sama Pastor
Daniel, saya ini juga mengarang buku, menulis buku bersama 2 orang teman saya, yaitu Raquel Lewi. Pasti Anda tahu lagunya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dia yang menciptakan lagu itu. Dia anaknya Robert dan Lea. Mungkin Anda wah ini ada Robert Lea, saya tahu tuh Robert Lea ya. Ya, penyanyi legend. Dan bersama dengan Dani Gamadi. Nah, satu kali kita tuh lagi penentuan judul untuk buku buat generasi ini. Dan mereka bilang, saya yang paling tua. Mereka ada milenial, ada Gen Z. Dan saya tanya, gimana ya? Lagunya gimana ya? Kalau lagunya, judulnya apa? Dan mereka berkata, Pastor Anton, gimana kalau judulnya Ngegas Tapi Sayang? Buku rohani judulnya Ngegas Tapi Sayang. Sorry, kenapa enggak bagaimana cara memuridkan generasi? Wah itu kan lebih luar biasa ya, lebih enak gitu. Tujuannya Pak, biar buku ini bisa masuk STT juga. Buku masuk STT Ngegas Tapi Sayang gitu, saya pikir enggak mungkin lah, coba kasih yang lain lah. Ide yang lain yang lebih proper lah gitu. Percaya deh, Ngegas Tapi Sayang. Janganlah, atau 3 hal tips atau 10 hal tips bagaimana memenangkan generasi selanjutnya. Itu kan lebih bagus. Tolonglah percaya sama kami. Ya udah, saya rilis. Dan ketika ditanya sama orang, bukumu judulnya apa? Ngegas Tapi Sayang. Orang pasti mengerutkan dahi. Tapi Bapak Ibu, ketika buku itu launching, ternyata bahkan kami dihubungi salah satu aplikasi online dan berkata bahwa buku Ngegas Tapi Sayang jadi sempat masuk jadi buku terlaris nomor 1 di buku agama Kristen di Indonesia. Amin. Saya kaget. Lalu saya tanya sama anak-anak muda, kenapa kamu beli buku itu? Relate, judulnya relate sama kita. Enggak relate sama saya, tapi relate sama mereka. Idenya dari siapa? Gen Z dan milenial. Amin Bapak Ibu. Ya, itu yang mereka lakukan. Itulah sebabnya kami di Unlimited Fire juga. Kami itu memberikan Gen Z, generasi Alpha, generasi Z, milenial, itu ruang yang lebih luas. Saya tahu ini nggak mudah, tapi itu kami lakukan. Ada yang namanya, ada yang namanya AP, Faith AP Tanaya, masih muda. Dia dulu anaknya minder sekali, masih SMP, SD, SMP dia minder. Dia takut berdiri di depan orang, ngomong di depan orang, tapi dia dikuatkan oleh orang tuanya. Ayo kamu bisa, pengurapan Tuhan ada buat kamu. Dan akhirnya singkat cerita, ternyata ketika dia melayani, dia jadi berkat yang luar biasa di Unlimited Fire. Dia akhirnya bisa nulis buku, dan dia juga pemenang lomba coding nasional, programmer. Sampai akhirnya dia diundang oleh Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Dan hidupnya menjadi dampak yang besar dan inspirasi bagi anak-anak yang lain. Amin. Bisa. Lalu ada lagi namanya Justin. Anak ini special need ya. Special need karena dia nggak hanya masih muda, nggak hanya alpha, tapi dia juga penulis buku bagaimana dealing dengan autis. Itu dia alami, tapi dia dipakai Tuhan luar biasa. Dengan apa? Dengan tulisannya. Dengan tulisannya ketika dia tulis tulisan-tulisan itu, dia dipimpin oleh Roh Kudus dan tulisan itu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan bahkan ada di Unlimited Fire itu ada orang-orang yang mengalami Tuhan ketika membaca tulisan-tulisan yang dia tulis. Tuhan tidak terbatas memakai generasi ini. Amin. Jadi hari ini tugas kita adalah berikan mereka space. Berikan mereka ruangan yang lebih lagi. Berikan mereka kesempatan. Karena bukan di luar sana, mereka itu ada di dalam sini Bapak Ibu. Di dalam gereja ini, potensi-potensi yang luar biasa. Saya teringat dengan yang namanya Nabi Elia. Dia merasa sendirian dalam hidupnya. Dia di Gunung Horeb, dia melarikan diri karena dia diancam oleh Ratu Isabel. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkata, Elia, kamu yang melarikan diri, apa kerjamu di sini? Kita lihat sama-sama di 1 Raja-Raja 19 ayat ke-10 Bapak Ibu. Ketika Elia melarikan diri dan dia merasa sendirian, dia berkata gini, jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabi dengan pedang. Hanya aku, apa Bapak Ibu? Seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Hanya aku seorang diri, itu yang Elia katakan.
Satu pembelajaran untuk setiap kita bahwa merasa sendirian itu nggak baik. Amin. Merasa sendirian itu nggak baik. Karena tahukah kita bahwa you are not alone. And actually you are not working alone. You just feel alone. Amin. Sekali lagi, kita itu nggak sendiri. Dan sesungguhnya kita nggak bekerja sendirian. Tapi kita hanya merasa sendirian sebagai orang tua. Merasa sendirian sebagai pemimpin. Merasa sendirian sebagai para pelayan Tuhan atau pelaku bisnis. Tapi ketika kembali ke kisah Elia tadi, ketika Elia merasa sendiri, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Kita lihat langsung ke ayat ke-17, 1 Raja dari 19 ayat 17. Tuhan berkata seperti ini, tetapi aku meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Artinya apa? Ternyata Elia itu nggak sendirian. Tuhan sudah menyiapkan 7.000 orang Israel untuk bersama-sama dengan dia. Tapi dia merasa sendirian. Bahkan di Alkitab edisi study yang saya baca, dijelaskan bahwa masalah ini, Elia sedang diyakinkan Tuhan bahwa dia tidak sendirian dalam mengimani Tuhan. Amin. Jadi kamu merasa sendiri ataukah kita merasa sendiri? Elia pernah mengalami dan ternyata dia tidak sendirian. Pastor Jimmy Montoro berkata, where you lonely on the top, bring someone with you to the top. Amin. Jika engkau sendirian, bawa orang-orangmu untuk naik ke atas. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, percayalah, Gen Z, milenial, alpha, generasi muda bukanlah problem yang harus diselesaikan. Tapi mereka adalah pribadi yang perlu kita kasihi dan kita percayai. Kasih kesempatan. Jangan ngerasa sendirian kayak Elia. Aku sendirian, hanya aku seorang diri. Padahal 7.000 orang Israel disiapkan buat dia. Dan the next generation sebenarnya bukan susah diajak bicara Bapak Ibu. Bukan susah diajak kerjasama. Tapi kadang kitalah yang susah diajak untuk mendengar ide-ide mereka. Susah diajak mengerti, menangkap apa yang ingin mereka sampaikan. Rasanya pengen menasihati terus. Nggak bisa. Om sejak dulu nggak kayak gitu. Itu yang terjadi. Tapi hari ini kita belajar, jangan-jangan our greatest contribution in life may not be something we do, but someone we raise. Dan itu mereka. Saya kasih contoh. Saya bisa panggil Noah, bisa maju ke depan Noah? Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu buat Noah. Sini Noah. Iya, high five dulu dong sama Uncle ya. Iya, luar biasa tadi main drumnya ya. Oke. Yang mereka butuhkan generasi Z itu seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih. Ini saya anggap ini ilustrasi dari istri saya dan saya sangat diberkati. Ini saya anggap ini visi Tuhan yang besar buat Noah. Ini potensi yang besar yang Tuhan berikan buat Noah. Tapi mungkin Noah belum tahu. Nah, tugas saya sebagai orang tua, sebagai parents atau sebagai pemimpin adalah berkata, Noah, ini rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Pakai ya. Kebesaran gak Bapak Ibu? Kebesaran gak? Tapi sebagai orang tua, sebagai parent, sebagai pemimpin rohani, Noah, ini rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Jangan dipotong ya. Ininya, jasnya jangan dipotong. Jangan dikasihin orang lain. Pakai aja. Jangan juga dikecilin, diganti dengan pakaian orang lain. Pakai aja. Tugas uncle adalah mendampingi Noah sampai pada akhirnya visi yang Tuhan berikan itu fit. Sesuai dengan kamu. Karena ini bukan visi hanya untuk sekarang, tapi uncle akan bimbing Noah sampai jadi dewasa. Dan pas. But I trust you, I believe in you. Dan aku terus kasih ruang kesempatan buat Noah untuk terus berkembang sampai ini proper sama kamu. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Amin, thank you. Kasih tepuk tangan dong buat Noah. Terima kasih. Bukan yang kegedean, nggak bisa, memang anak kecil, nggak mungkin. Nggak, kita kasih itu. Kita kasih kesempatan. Itulah yang dilakukan oleh para pemimpin kami juga. Papa dari istri saya, Pendeta Adi Sutanto. Dia memang pelaku kegerakan rohani di tahun 79. Tapi beliau nggak berkata, Anton, kamu harus lakukan KKR yang sama seperti saya dulu.
dulu semua orang bertobat dengan cara ini. Enggak. Tapi dia berkata, Anton, aku kasih ini visi. Gede ya? Gede sekali. Sanggup enggak? Enggak sanggup. Enggak apa-apa. Saya pimpin kamu, saya dampingi kamu dengan visi ini. Kalau dulu Tuhan bisa pakai anak-anak muda, sekarang pun Tuhan bisa pakai anak-anak muda lewat kamu dan teman-temanmu. Dan akhirnya singkat cerita kita melakukan yang namanya Unlimited Fire. So kita akan lihat tayangannya ya. Unlimited Fire yang awalnya dikhususkan untuk Youth Leaders JKI diubah menjadi konferensi nasional interdenominasi untuk seluruh anak muda di Indonesia. Wow, gentar dan kaget ketika menerima visi ini dari Pastor Adi Sutanto. Iman kami seperti ditarik untuk suatu skala dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tapi kami bersyukur peneguhan demi peneguhan Tuhan berikan. Dan puncaknya saat kami mengikuti Planet Shakers Conference di Melbourne April yang lalu, Tuhan berbicara spesifik lewat hambanya Pastor Russell Evans kepada kami dan Indonesia. Wow. I feel something very strong about Indonesia, that God is going to do something very significant in Indonesia. Something that God's going to release in that nation. And He's going to release light. And I'm raising up a church that's glorious, that's strong, that's powerful. Will we place our hands towards these awesome leaders? For I'm raising up the house of Judah, the house of praise. I'm raising the house of breakthrough. I'm raising up the house that will bring down the walls that the enemy is trying to set up. I will release a sound in that nation that will shift things, that will move things, that will open the heavens, and there will be a release. Wow. This is what I see. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one's ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the glory cloud. Wow. That's what I just saw. In the wilderness in Israel, they were led by the cloud and the fire. And I saw this. There was fires of the Spirit. They're going to come out of the nation of Indonesia. This is a strategic time in the nation of Indonesia. This is a time where the wind catches the fire, and the fire begins to burn and burn and burn and burn. Everybody put your hands toward them and say, fire of God, cloud of God, fire of God. We release it by faith. We release it by faith. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Oleh sebab itu, now is the time. Ini adalah momentum untuk kebangkitan anak-anak muda di Indonesia. Manapun engkau pergi, Tuhan memanggil engkau untuk menjadi terang bagi Dia. Tetapi seringkali kita tidak melakukannya, bukan karena kita nggak tahu, tetapi karena perhatian kita ada di tempat yang salah. Kita tidak pernah akan punya hidup yang berdampak bagi generasi ini kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri. Dan saya percaya sebuah perjumpaan dengan Tuhan hari ini akan mengubah hidupmu selamanya. Tuhan tidak sedang mengatakan penderitaan atau keadaan sekarang. Tapi Tuhan sedang memberitahu Gideon, ini potensi yang engkau punya. Stop hiding and start
moving. When there's no wind in your life, Jika tidak ada angin dalam hidupmu, when you don't have the Holy Spirit in your life, jika Anda tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupmu, you're not free. maka engkau bukannya merdeka. But today, Tapi hari ini the Holy Spirit Roh Kudus is here. ada di He wants to sini. begin to move in your life. Dia ingin mulai bergerak dalam hidupmu. Mulai hari ini, kemanapun saudara pergi, apapun yang saudara lakukan, kita ganti cara kita berdoa. Instead of saudara berjanji dengan sebuah daftar untuk taat, bagaimana kalau saudara berdoa, Roh Kudus, pimpin aku hari ini. Kamu tidak memenuhi syarat memang. That's why I am with you. Untuk menyadarkanmu, I am your only qualification. Saya yang membuat engkau memenuhi syarat. Jika kita tidak punya passion dalam hati kita, yang tersisa dalam pelayanan kita adalah kemunduran. Yang tersisa adalah kekeringan. Berhenti untuk fokus apa yang Tuhan bisa berikan. Firman Tuhan berkata, all I have is yours. Berkat jasmani, promosi, kedudukan itu hanya bonus ketika hidup Anda penuh dengan passion kepada Tuhan. Because my praise is not based upon feelings that change day to day. Karena puji-pujianku itu tidak berdasarkan perasaanku yang berubah-ubah setiap hari. My praise is based upon a God who never changes. Tapi puji-pujianku itu berdasarkan Tuhan yang tidak pernah berubah. Kasih tepuk tangan yang luar biasa. This is not about the way you feel. This is about the way He is. Hey, ini bukan tentang perasaanmu, tapi tentang betapa hebatnya Tuhanmu. Yang mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi yang Tuhan kasihi. Kita hidup di zaman di mana kita jadi kuat kalau kita jadi kekuatan untuk orang lain. Siapa yang gak butuh didoakan, tapi masterpiece-nya adalah waktu kamu butuh didoakan, doakan orang lain. Waktu kamu butuh diprioritaskan, prioritasin orang lain. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses. Karena semakin sedikit resources yang ada di tangan saudara, berarti saudara punya kesempatan untuk semakin mengandalkan Tuhan dan berpikir inovasi seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita sendiri. Akan hidupku tak Rahasia dari Tuhan itu cuma disingkapkan buat orang yang dekat dengan Tuhan. tak terduga caramu. Di dalam mengikut Tuhan, sangat mungkin teman-teman bisa dapat pahit. Sangat mungkin kamu bisa mengalami banyak luka di hidup. Dan sangat mungkin kamu akan kesulitan melakukan hal yang benar. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan juga tahu kamu bisa gagal. Tuhan juga tahu kamu bisa salah. Tuhan juga tahu kamu bisa merespon yang salah. Tapi yang ditawarkan adalah reroute kembali ke jalan. Biarlah Roh Kudus yang melepaskan dari bitterness, so you don't get bitter, but get better. Sepanjang kita belum menyadari ini, kita akan terus dijebak sama dunia untuk menjadi tokoh utamanya. Kita mau jadi figurnya, tapi bukan, figurnya itu Kristus. Yang ku
Bapak ingin menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan untuk yang lainnya. Nah, itu leadership. Itu servanthood leadership. Apapun yang kalian rasakan, mungkin limitasi, mungkin ada keterbatasan, ya, jangan pernah menyerah karena Tuhan itu mempunyai rencana indah buat kalian. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Semua ini bisa terjadi karena ada generasi sebelumnya yang bilang, aku percaya kepadamu. Aku kasih ruang kesempatan. Mari kita lakukan bersama-sama. Mari kita beri bersama-sama GKS Balikpapan. Hari ini, saya ajak sedikit waktu ini, kita bersyukur. Kenapa? Bukan karena apa yang terjadi di luar. Bersyukur ada generasi-generasi muda yang ada di tempat ini. Amin. Kita bersyukur buat anak-anak yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita bersyukur buat anak-anak Gen Z yang sudah percayakan di gereja ini. Dan kita mau hadir, memakaikan jaket visi yang besar itu. Dan berkata, aku mendampingimu. Aku bersamamu. Sampai visi itu fit, pas. Dan rencana Tuhan digenapi dalam hidupmu. Amin. Mari naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih buat generasi muda. Terima kasih buat generasi tua di tempat ini. Semuanya Tuhan, kami naikkan ucapan syukur-Mu. Mari dengan lembut katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih buat anak-anak kami. Terima kasih buat Gen Z di gereja ini. Terima kasih buat potensi-potensi yang luar biasa yang mungkin kami belum melihat, tapi ternyata Kau sudah menyiapkan mereka di tempat yang tersembunyi, Tuhan. Thank you Jesus. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, wah kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Tuhan, hamba mau berdoa untuk gereja ini. Hamba akan melihat satu sinergi yang luar biasa. Ketika generasi muda diyakinkan oleh generasi sebelumnya untuk berkata, aku akan mendampingi engkau sampai visi yang besar itu di dalam hidupmu fit, pas. Aku akan berikan ruang kesempatan, aku akan pasang bahu, berikan kepercayaan, dan juga berkati generasi muda supaya mereka pada akhirnya juga menjawab kepercayaan itu dengan memaksimalkan semua potensi yang telah kau berikan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, sebuah sinergi yang indah, dan kami percaya gereja ini akan melangkah jauh ke depan. Jauh ke depan, hal-hal yang lebih lagi akan kau percayakan. Berkati Pastor Daniel, berkati keluarga, dan berkati keluarga besar para builders di GKS Balikpapan ini. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati hari ini katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri ibadah ini, kita sekali lagi kita tundukkan kepala kita berdoa. Let's worship in spirit right now. 1-2 menit ke depan. Saya merasakan hadirat Tuhan yang kuat di tempat ini. Saya merasa pengurapan Tuhan yang kuat tempat ini. Angkat penyembahanmu. Angkat penyembahanmu. Kalau saudara sudah berbahasa roh, saudara berdoa dan berbahasa roh. Buat saudara yang belum saudara sembah Tuhan dengan kata-katamu. All together, come on. Jangan lihat kanan kirimu. Angkat tanganmu, arahkan hatimu buat Tuhan. Terus sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Kinala baya shira la baya karala la baya la baya bara bara baya la. Shira la 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 baya la 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 ya la 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 la. Shira de ya baya la la ya la baya la baya la baya la 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 la. Shira la 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 baya la 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 baya la la la. Shira la baya bara ya la la bara. Shira la la baya bara 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 bara. Shira la 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 la. Saya merasakan hati Tuhan ada buat gereja ini. Ada buat kita semua GKS Balikpapan. Kira basyikira la bayara la bayara la bayara. Shikira la bayara la bala 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 bala. Shikira la bayara la bala 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 bala. Tuhan sedang melakukan sesuatu yang berbeda di tempat ini, di gereja ini, melalui kita semua. Shikira la bayara kana la bayara la bala bayara. Shikira la bala bala. So prepare our heart. Come on church, siapkan hati kita, prepare our heart. Kira la baya, shikira la bayara la bayara la bala. Kira la bayara la bayara la bala 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 bala. Shikira la bayara bala 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 bala. Shikira la bala 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 bala. Tuhan telah set the path. Tuhan telah tentukan jalurnya, jalannya. He set the path for us, church. Shikira la bala 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 bala. He give us power. Dia berikan kita kekuatan, berikan kita wisdom. In Jesus' name. Shikira la bala 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 bala. Thank you Lord, thank you Lord. Kira bala bala shikira bala. Terus sembah Tuhan. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Dia lakukan sesuatu yang berbeda di gereja ini. Sesuatu yang mungkin kita belum pernah lihat sebelumnya. Sesuatu yang belum pernah kita rasakan, kita alami secara pribadi. But He set for us. Dia telah tentukan itu, Dia telah buat jalan itu di depan kita. So I want you church, we walk together. Kita jalan bersama-sama. Hand in hand. Berpegangan tangan. It's a great message.
for all of us to raise generations, to trust them. Ini bukan sekedar tema dari gereja di bulan ini. Ini menjadi sebuah kehidupan atas gereja ini. Mungkin saudara merasa bahwa mungkin saya nggak terlalu terlibat di dalam gereja ini. But listen to this. Saudara punya anak. Saudara satu hari punya anak juga mungkin. You walk in the same path. Saudara berjalan juga di jalan yang sama. So learn, catch from the fire from the church. So bring home. Bawa pulang. Bawa itu dalam rumahmu. Bawa itu untuk keluargamu. Bawa itu untuk bisnismu, untuk usahamu. Raise generations. Bangkitkan generasi. Dan percaya sama mereka. Kita akan melihat ada begitu banyak hal yang kita amazed dengan apa yang bisa mereka kerjakan buat kita. Percaya sama saya, kekuatan kita terbatas. Kita jangan pikir bahwa kita hebat. No. Tuhan mau kita bersinergi dengan apa yang kita punya, apa yang kita pernah lalui. Sinergi dengan apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan mereka. So trust them. Jadi ini jadi budaya, jadi spirit dari gereja ini. So when we see generations, terutama younger generations, kita mau bangun hidup mereka. Kita mau percaya sama mereka. Kita mau berikan space, ruangan buat mereka untuk mereka bertumbuh. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Kira bashe kena kana la bala bala ba. Kina baba shekala la ba. Kina la bashe kena la ba. Saya mau undang Pastor Anton, Melili boleh mendoakan kita. So raise the fire to this church. With you. Saya tahu sekali they carry something in their life, in their heart for this generation. I want for them to release that fire for all of us di church, di gereja ini. Itu sembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Kira baba kira la bala bala bala. Kira la bala 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 bala. Ora ra ra pas kira ra ra ya ra la ya ra la ya ra pas kira ra ra ya ra pa la ya ra pa ya ra pa ta ka la ya ra. Ora pas kira re 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 re. Ora mana masya ka la ya ra pa ta ka ra pa ya ra pa ta ka la ya ra pa ya ra pa ya ra la ya ra. Ora mana masya kira ra la ya ra pa ta ka. Bala 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 bala. Ora pataka la ya ra pasikira la ya ra. Saya lihat seperti ada seorang anak yang sedang belajar berjalan. Tapi ketika mereka mulai melangkah, saya lihat jemaat GKS Balikpapan ini seperti seorang ayah atau ibu yang berkata, ayo kamu bisa, kamu bisa. Walaupun orang lain mungkin lihat, ih kenapa sih jalannya terhuyung-huyung, jalan anak kecil lagi belajar berjalan itu lucu, aneh. Tapi itu bukan anak mereka, tapi itu anak Anda. Dan Anda bisa peluk mereka berkata, enggak apa-apa, Daddy trust to you. Jalan lagi, jalan. Dan akhirnya kita peluk mereka dan berkata, wow, I'm so proud of you. Sehingga pada akhirnya nanti ketika ada kepercayaan, ketika ada kasih yang menembus segala kelemahan, pada akhirnya nanti akan muncul orang-orang yang kuat berjalan ke depan. Akan lahir anak-anak muda yang kuat di dalam imannya, melangkah ke depan, menjadi inspirasi, menjadi berkat yang luar biasa. Tapi ketika ada orang-orang yang percaya, walaupun jalan mereka terhuyung-huyung di awal, tetap mereka berkata, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan itu di dalam setiap kehidupan jemaatmu di tempat ini. Release in the spirit, in the name of Jesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya ketika sinergi itu ada kasih Bapa itu, ada fathering itu, maka para fatherless akan mengalami kasih dari Father itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. We thank you Lord.
Kami bersyukur untuk apa yang kami boleh alami pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan hanya hal biasa yang boleh kami alami, tapi menjadi hal yang luar biasa, menjadi supernatural buat setiap kami, menjadi milestone buat setiap kami di dalam gereja ini. As a church, we come to you as together, bersama-sama Tuhan. Kami mau menjadi gereja yang melihat generasi itu menjadi begitu penting. Dan kami akan terus tabur benih, kami akan terus memberikan kepercayaan, kami akan melihat bahwa Tuhan bekerja melalui setiap mereka. To save the generations, to save our generations, Lord. We thank you so much, Lord. Dan kami hamba-Mu berdoa khusus buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi siang hari ini. Tuhan, hamba-Mu memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, usaha mereka, dalam keluarga, pernikahan, bisnis. Tuhan memberkati kesehatan, kerohanian, pelayanan. Tuhan memberkati setiap mereka satu persatu Tuhan. Bahkan yang menyaksikan ibadah ini secara online juga nanti Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati setiap mereka. Kami berdoa untuk Indonesia, kami lepaskan berkat damai sejahtera untuk Indonesia, untuk kota Balikpapan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan kalau ada bahwa Tuhan bekerja atas bangsa ini, atas negeri ini. Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda khusus untuk gereja-gereja Tuhan, untuk anak-anak Tuhan untuk bangkit. Terutama untuk post pandemic ini Tuhan. Kami we pray for revival one more time Lord untuk bangsa ini, sehingga banyak orang yang datang kembali kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa dan jemaat Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat dua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, putra terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan melalui persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin.